Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku siswa-siswi MTSN 1 Majalengka? Semoga sehat lalu ya dan tetap semangat belajar. Kembali lagi bersama Ibu Eli Purwati pada bimbingan klasikal di MTSN 1 Majalengka. Bimbingan klasikal kali ini akan membahas tentang etika dalam pergaulan. Tujuan dari pembahasan topik tentang etika dalam pergaulan yaitu agar peserta didik mampu berperilaku etis dan proaktif dalam bergaul. Selanjutnya, agar Ananda lebih paham tentang etika dalam pergaulan, yuk kita simak materi berikut ini. Etika pergaulan adalah cara yang baik untuk bertingkah laku dalam berelasi dengan orang lain, khususnya dengan teman-teman di sekitarnya. Etika merupakan kebiasaan yang seharusnya berlaku, sehingga apabila Ananda memiliki etika yang baik dalam pergaulan, maka teman Ananda akan menerima dengan baik dan merasa tidak dirugikan dalam kehidupan Ananda. Yuk kita lanjut seperti apa saja yang menjadi prinsip etika dalam pergaulan. Yang pertama yaitu prinsip hak dan kewajiban. Hak adalah suatu wewenang yang secara sah dimiliki oleh seseorang. Di antaranya adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak lahir dan biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban adalah suatu tugas yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk memperoleh, mempertahankan, dan membela haknya karena pada dasarnya setiap hak perlu diikuti oleh sebuah kewajiban. Yang kedua yaitu prinsip tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketundukan terhadap hukum atau peraturan yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran demi tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga yaitu prinsip kesopanan. Sopan berarti bertingkah laku atau bertindak sesuai dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Orang sopan biasanya rendah hati dalam sikap, tindakan, tutur, kata, dan perbuatan. Yang keempat yaitu prinsip kesederhanaan. Sederhana adalah tingkah laku yang bersahaja. Dalam kesederhanaan bukan berarti hal yang negatif. Maksudnya kesederhanaan di sini adalah seseorang yang tidak sombong akan semua hal yang dia miliki. Yang kelima yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan pelaksanaan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan tercapai jika kita senantiasa menghargai hak orang lain. Yang keenam yaitu prinsip kejujuran. Jujur adalah tingkah laku yang sesuai dari suara hati nurani. Apa yang dikatakan oleh suara hati diwujudkan melalui sikap dan tingkah laku. Sehingga kejujuran sangat dibutuhkan dalam pergaulan dengan semua orang. Dan yang ketujuh yaitu prinsip cinta kasih. Cinta kasih menunjukkan adanya sikap saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan sesama, serta memikirkan kebaikan orang lain dan semua yang dilakukan tanpa pamrih. Yuk kita lanjutkan mengapa etika pergaulan harus diperhatikan. Yang pertama yaitu karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu. Maka diperlukan sebuah etika sehingga proses ini selalu terjaga. Alasan yang kedua mengapa etika pergaulan harus diperhatikan yaitu agar tingkah laku kita dapat selalu diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Ada kalanya kita membedakan etika pada teman yang sudah mengenal baik diri kita dengan orang yang baru kita kenal atau etika dengan orang yang kita ingin hormati seperti guru dan orang tua. Dengan menerapkan etika ini, diharapkan setiap pergaulan kita nanti atau ke depannya dapat selalu disenangi dengan lingkungan tersebut. Di mana sajakah kita menerapkan etika pergaulan ini? Yang pertama, di sekolah. Diterapkan dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan kepala sekolah, guru, tenaga administrasi atau TU, pesuruh sekolah, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua di masyarakat.
digunakan dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan anggota masyarakat. Misalnya di toko dengan pelayan toko, di kantor pos dengan karyawannya, dan sebagainya. Yang ketiga, di rumah, diterapkan di dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan anggota keluarga, baik orang tua maupun saudara. Yuk kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat dari beretika pergaulan yang baik. Yang pertama yaitu mengetahui cara bergaul dengan teman yang baik. Yang kedua yaitu saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu memiliki ikatan kuat antara teman satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu memiliki rasa kebersamaan dan kepercayaan yang tinggi. Yang kelima, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Dan masih banyak lagi manfaat dari beretika bergaul. Nah, itulah pembahasan topik tentang etika dalam pergaulan. Semoga Ananda semua memahami yang Ibu sampaikan, dan setelah menerima layanan bimbingan konseling ini, Ananda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan sampai jumpa di sesi bimbingan klasikal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.